Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtarramin, para rawuh, para warga yang saya muliakan, wabil khusus sahibul bait pada malam hari ini, sahibul majlis Bapak Ustaz Dono beserta keluarga yang insya Allah kita semua yang ada di sini selalu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sehat insya Allah dijaga kesehatannya oleh Allah. Yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang susah rezekinya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita yang ada di sini selalu diberikan keikhlasan dan istiqomah di dalam beramal, di dalam berilmu, di dalam beramal, dan insya Allah hingga kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita manfaatkan untuk mengkaji dua kitab. Insya Allah kita kaji secara singkat, mudah-mudahan banyak manfaat. Pertama kitabnya Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad yang dikenal dengan Risalatul Mu'awanah. Kenapa kita perlu baca kitab ini? Karena kita termasuk pengamal dari wiridnya Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Agar kita itu punya irtibat, punya hubungan dengan beliau, maka di majlis-majlis seperti ini sangat dianjurkan kita juga membaca kitab dari karangan Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Beliau ini mengarang kitab, jangan bayangkan sebagaimana kita zaman sekarang ini menulis dengan tangannya, bukan. Atau kalau sekarang pakai komputer, bukan seperti itu. Tapi beliau punya murid. Muridnya itu didikte oleh Habib Abdullah bin Alawil Haddad agar bisa mengarang kitab-kitabnya. Ini termasuk kitabnya beliau. Beliau karena dalam keadaan buta, tidak melihat, tapi ilmunya banyak dan termasuk wali min auliya'illahi sholihin. Bayangkan dari umur 4 tahun sudah buta, hadirin. Sudah buta, tapi beliau banyak karangan kitabnya. Jadi ada murid disuruh tulis, muridnya tulis ini, tulis. Dan kelebihan dari kitabnya beliau itu hanya sekali baca, tidak ada koreksi-koreksi lagi. Seakan-akan yang beliau sampaikan itu memang informasi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Habib Abdullah bin Alawil. Ya. Kalau kita kan nulis, wah ditulis kayaknya ini ada yang kurang, ini hapus lagi. Iya. Ya nggak usah nulis kitab lah, nulis status. Wah ini kayaknya bahasanya terlalu tinggi, ya lebay, nah, maka disingkat. Ini masih nulis status. Beliau bayangkan nulis kitab ini hanya sekali duduk, suruh muridnya untuk menulis tanpa ada koreksi. Ini Habib Abdullah bin Alawil Haddad, masya Allah, seorang wali kutub pada zamannya. Dan diriwayatkan juga oleh para ulama bahwa Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad ruhuhu la tufarikul kutuba. Ruhnya beliau itu tidak pernah meninggalkan kitab-kitabnya. Artinya kalau kita baca kitabnya Habib Abdullah bin Alawil Haddad, insya Allah ruh beliau ikut rawuh di sini. Ruhnya beliau ikut rawuh di sini. Dan insya Allah kita mendapatkan bagian dari keberkahan yang Allah berikan kepada beliau. Beliau ini hadirin yang dirahmati Allah, sedikit cerita. Karena sekarang ini lagi tren nyunah. Paham ya? Nyunah. Nyunah itu yang mengikuti sunnah.
menganggap diri yang paling mengikuti sunnahnya Nabi. Ini kalau kita mau jago-jagoan ini, mau jago-jagoan ulama kita yang mungkin sering dikatakan kita ini ahlu bid'ah. Amalan-amalan yang dilakukan ya tahlil, ya maulid itu katanya semuanya bid'ah. Tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Kita ini katanya orang yang jauh dari Rasulullah, tidak mengamalkan sunnah. Begitu juga dengan ulama-ulama kita jauh dari Rasulullah SAW. Kita ambil contoh saja dari kitab rotib yang kita baca ini. Kita mengamalkan kitab rotib ini, kalau kita cari hadis-hadisnya, ayat-ayat Qur'annya, semuanya ada. Kalau mau cari dalilnya, bacaan-bacaannya, ada Quran, ada tahlil, ada istighfar, semua bacaan wirid insya Allah ada dalilnya, baik dari Al-Quran ataupun dari sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Karena begini, beliau ini orang yang paling semangat mengikuti sunnah Nabi. Sampai beliau itu pernah berkata di akhir hayatnya, saya itu kayaknya, kata beliau, saya itu mengira bahwa seluruh sunnahnya Nabi Muhammad SAW semuanya sudah saya kerjakan. Bayangkan, dari hal terbesar sampai hal terkecil sudah beliau kerjakan, kecuali satu sunnah, sunnah memanjangkan rambut. Karena dalam riwayat disebutkan rambut Rasulullah bainal jummati wal wafrah, rambutnya Rasulullah itu sampai ke pundak atau sampai di telinga. Maka di akhir hayatnya Habib Abdullah bin Alawil Haddad meninggal dalam keadaan rambut yang gondrong. Semua sunnah Nabi sudah nyaris dikerjakan, kata beliau, sampai dikatakan tinggal satu sunnah itu. Kalau kita bilang ini kurang sunnah apa ini? Kurang sunnah apa Habib Abdullah bin Alawil Haddad? Sampai hal-hal yang terkecil itu beliau perhatikan. Bahkan setiap kali beliau membaca Ratibul Haddad bersama para muridnya, habis baca beliau itu minum di gelas, satu nampan diminum oleh beliau, kemudian minuman itu diputar kepada para muridnya, satu-satu minum, seteguk, 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 seteguk. Kok bisa melakukan hal tersebut? Apakah ada contoh dari Nabi Muhammad SAW? Ada contohnya dari Nabi. Bahkan dalam hal-hal seperti itu beliau perhatikan. Habis wirid minum, kemudian minuman itu dibagi satu-satu. Tapi kalau kita praktekkan sekarang bahaya, banyak omikron dah. Minum satu semuanya kena omikron lagi. Na'udzubillahimin. Tapi ini sunnahnya Nabi. Beliau itu sampai seperti itu memperhatikan sunnahnya Nabi. Maka kita jangan ragu dalam mengamalkan amalan-amalan ahlu sunnah wal jamaah. Para habaib kita, para kiai kita, ini orang-orang yang memiliki hubungan bukan cuma dekat, sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Bukan hanya mempelajari ilmu dari Rasulullah, bahkan mereka itu sering berjumpa dengan Rasulullah SAW. Maka kita ini istilahnya apa ya, gandul sarungnya mereka aja, nggak usah ribet, pokoknya ikut aja. Insya Allah man sara ala darbi wasal, barang siapa yang mengikuti jalan dia akan sampai sebagaimana mereka para ulama, para aulia sudah sampai kepada hadratun Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ikut jalan yang sama yang beliau-beliau lalui, insya Allah kita juga akan sampai sebagaimana beliau-beliau sudah sampai. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, ya, kita mengambil keberkahan dari kitabnya beliau. Beliau berkata, qala al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'irus salihin fid daraini amin. Faslun wa 'alaika biluzumin nadhafati zahiran wa batina. Wajib bagimu wahai orang muslim untuk selalu bersih, baik secara lahir ataupun secara batin. Fa inna man kamulat nadhafatuhu, karena sesungguhnya orang yang sudah sempurna kebersihan lahir dan batinnya, sara bi ruhihi wa sariratihi malakan ruhaniyah, maka dengan rohnya dia itu seakan-akan sudah menjadi malaikat.
Artinya begini, kalau kita itu memperhatikan kebersihan diri kita, baik secara lahir ataupun secara batin, maka meskipun kita ini manusia secara jasmani, tapi secara rohani kita seperti malaikat. Karena dari sifat malaikat itu, mereka adalah orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Waqi'ah yang sering kita baca, Allah berfirman, inna hadza lahuwa Qur'anun azim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Qur'an kecuali orang-orang yang disucikan oleh Allah. Para ahlu tafsir sebagian mengatakan orang-orang yang disucikan oleh Allah yaitu para malaikat. Maka kalau kita itu memperhatikan kebersihan diri kita secara lahir dan batin, mungkin secara jasmani kita manusia, tapi secara rohani kita seperti para malaikat. Kalau sudah seperti para malaikat, insya Allah di akhirat tempatnya bersama para malaikat. Amin Allahumma. Al-Muqarrab, orang-orang yang dekat dengan Allah. Manusia tapi jiwanya malaikat. Kalau bahasa anak muda zaman sekarang, malaikat tak bersayap. Masya Allah, malaikat tak bersayap. Maksudnya ini orang baik, karena itu akan berpengaruh di dalam batin kita, di dalam perbuatan kita, di dalam akhlak kita ketika kita menjaga kebersihan lahir dan batin. Disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunyad din ala nadhafah. Agama ini terbangun di atas kesucian, kebersihan. Kemudian dikatakan bahwa kebersihan batin itu akan didapatkan dengan cara tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa itu ada dua tahapan, hadirin. Pertama membersihkan, yang kedua menghiasi atau memperindah. Membersihkan hati ataupun jiwa kita dari penyakit-penyakit hati. Apa contohnya penyakit hati? Iri, sama orang iri. Nah, ini penyakit hati. Bahasannya dalam ilmu tazkiyatun nafs. Kemudian apa? Sombong. Ini penyakit hati. Kemudian apa? Ria, pamer amal. Itu juga termasuk penyakit hati. Dalam ilmu tazkiyatun nafs, hal-hal ini, penyakit-penyakit ini harus dihilangkan terlebih dahulu. Kemudian nanti kalau sudah bersih, akan dihiasi dengan akhlak-akhlak terpuji. Lawan dari sombong adalah rendah hati, tawadhu. Lawan dari riya adalah mengantuk ini. Lawan dari riya adalah ikhlas. Lawan dari hasud adalah qanaah, rimo. Kalau bahasa Jawanya apa? Rimo. Karena orang yang hasud itu tidak terima dengan takdirnya Allah. Jadi ketika hati kita, jiwa kita sudah dibersihkan dari penyakit hati, dihiasi dengan akhlak-akhlak terpuji di dalam hati kita. Kita bisa bayangkan kalau ada, mohon maaf, orang sehari tidak mandi, terus dia hadir majelis rotib, habis pulang kerja keringatan, hadir majelis rotib, hanya bermodalkan pakai parfum dengan pakaian yang bagus. Apakah kira-kira bau badannya itu akan hilang atau masih ada? Masih ada. Maka seharusnya apa? Dibersihkan dulu, kemudian dihiasi. Mandi dulu yang bagus, kemudian pakai baju yang bagus, kemudian memakai parfum. Nah, baru itu akan sempurna. Begitu juga dalam berinteraksi dengan hati kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad.